Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 6 Juni 2025, Pekan Paskah yang ke-7. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah mereka sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Paulus, kita diharapkan mampu menjadi seseorang yang agak lain dari orang kebanyakan. Ketika ia didakwa dengan beragam tuduhan, Paulus dengan sabar menghadapinya, meski ia mempunyai kesempatan untuk membela diri dengan menyebut semua gelarnya, kedudukannya, dan status sosialnya. Ia toh tidak melakukannya, atau jika ia mau, bisa saja ia memilih mundur dari pelayanannya dan hidup normal seperti sebelumnya. Namun hal itu juga tidak ia lakukan. Baginya yang terpenting adalah menjalankan misi dari Tuhan itu lebih dari cukup. Idealnya, semua orang Kristen memiliki keutamaan hidup seperti yang dimiliki oleh Paulus, yakni sabar dan berani. Namun kita juga mengakui bahwa yang namanya manusia pasti ada titik lemahnya. Kadang-kadang kita mudah tergelincir dan jatuh. Untungnya Tuhan tidak memberikan kita terus terpuruk seperti pengalaman Petrus yang dipulihkan kedudukannya setelah penyangkalannya. Demikian juga Tuhan akan memberi kesempatan kedua bagi kita untuk bertobat, berubah, dan berbuah. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan ketiga kalinya pun Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Meskipun Petrus pernah mengalami kegagalan, Yesus memberikan kepadanya pengampunan dan pemulihan, menunjukkan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami
agar kami dapat bertobat, berubah, dan kembali menjadi saksi-saksi yang setia bagimu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah